Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini akan membahas materi pertama kita, yaitu dinamika rotasi. Gitu. Ini materi pertama di kurikulum 2013 kelas 11. Gitu. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materinya, silahkan teman-teman subscribe channel saya sehingga nanti kalau ada video baru teman-teman bisa langsung lihat videonya. Oke, kita akan masuk ke bab pertama di kelas 11, yaitu bab dinamika rotasi. Bab dinamika rotasi. Ya, pertanyaannya apa sih dinamika rotasi? Rotasi udah kelihatan nih dengan ada kata-kata rotasi, ini berarti pasti namanya berputar. Dinamika itu lebih ke arah yang menyebabkan, jadi dia yang menyebabkan, sebab. Sebab atau yang menyebabkan. Jadi sebab atau yang menyebabkan. Ya, jadi alasan sebuah benda itu berputar atau yang menyebabkan sebuah benda itu berputar dinamakan rotasi. Sekarang berarti kalau benda itu berputar, syarat pertama dia harus ada porosnya. Ketika ada satu benda, ada misalnya bola, dia berputar menggelinding, berarti porosnya di tengah. Jadi dia harus ada porosnya. Atau misalkan ada jungkat-jungkit, baik itu dia berputar sampai 360 derajat lebih atau hanya kayak jungkat-jungkit, dia berputarnya cuma dikit ya sekitar 40 derajat gitu. Nah, dia gitu, kadang ke naik kadang turun. Dia berputarnya 40 derajat, berarti dia juga menyebabkan berputar. Dia juga punya porosnya gitu, dia juga di sini ada poros gitu. Berarti ketika dia berputar, dia pasti punya poros gitu. Nah, dan ada yang menyebabkan berputarnya gitu. Yang menyebabkan berputarnya ini biasanya disebut dengan tau. Jadi ini dibacanya tau, disebut dengan momen gaya atau D1 Newton meter. Dibacanya tau gitu. Jadi tau atau torsi. Nah, jadi torsi atau momen gaya atau tau itu disebut dengan atau apa yang menyebabkan sebuah benda itu berputar. Nah, ini pun ketika misalnya dia berputar, dia berarti kayak jungkat-jungkit, berarti dia ada gaya di sini, ada orang. Kita ada orangnya gitu.
berarti ini punya W atau punya F. Ini juga kemungkinan dia ketika berputar ada sesuatu F yang sama. Gitu, berarti bisa dapat tau itu adalah rumusnya F dikali dengan L, dengan F sendiri ada gaya dan L adalah lengan gaya. Apa itu lengan gaya? Kalau kita lihat ke sini, berarti lengan gaya adalah dari benda tersebut, dari gaya tersebut ke porosnya. Itulah disebut dengan L. Nah, ini berarti L. Jadi berarti ini juga ini gaya, ini poros, berarti ini adalah L. Gitu. Nah, berarti ada gaya satuannya Newton dengan gaya satuannya meter. Dengan F harus tegak lurus L. Tadi torsi adalah lengan, torsi adalah momen gaya. Oke, saya kasih tahu lagi, momen gaya berarti itu torsi. Misal dia ada di sini kayu, ini porosnya, ini O sebagai poros, di sini misalkan ada F, di sini ada F, itu gaya, maka di sini adalah L-nya. L-nya. Poros dan poros dan gaya L dan F harus tegak lurus. Di sini tegak lurus. Pakai warna apa ya? W aja. Dia harus tegak lurus, ini tegak lurus. Gitu. Nah, jadi momen gaya adalah hal yang menyebabkan sebuah benda itu berputar. Benda berputar bisa gara-gara F dan gaya dan lengan gayanya, dengan cara antara gaya dan lengan gaya itu 90 derajat. Lihat F dan L, selain dia dia 90 derajat, nah dia akan menyebabkan si tongkat ini berputar searah jarum jam. Biasanya saya membuat aturannya adalah momen gaya ini bersifat positif, dia bisa bernilai positif jika dia menyebabkan berputar berlawanan jarum jam. Atau dia berputar bernilai negatif jika dia berputar searah jarum jam. Ingat, ini ketika dia berputar ke sana, berarti dia menyebabkan putarannya searah jarum jam. Berarti taunya positif. Gitu. Tapi ini dalam posisi tertentu kadang-kadang dia jadi terbalik. Ada yang
minus itu berputar searah, ada yang minus itu berputar berlawanan gitu. Yang pasti harus konsisten dalam mengerjakan satu soal. Ketika dari awal satu soal itu dia berputar berlawanan positif, maka sampai soal terakhir itu berputar berlawanan itu selalu positif. Itu berbagai apa? Ataupun sebaliknya, ketika awalan tuh searah tuh positif, maka sampai akhir di soal tersebut searah itu harus positif. Ya, kita coba contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Batang A, B, C, D masanya diabaikan, bekerja 3 gaya. Ada F1, ada F2, ada F3. Ada F1, F1-nya 6, F2-nya 10, F3-nya 4. Jaraknya dia ada AB sama dengan BC sama dengan CD itu 1 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Pertanyaannya kalau porosnya di D. Nah, berarti kita bisa tahu di sini poros. Nah, di sini lihat nih, ada searah. Nah, ada keterangan searah berlawanan, searah berlawanan. Berarti yang pasti kita harus konsisten. Sekali ngerjain di sini berlawanan itu positif, sampai terakhir harus positif, ataupun sebaliknya. Gitu. Nah, di sini berarti saya bisa dapat diketahuinya adalah pertama ada ingat di sini 1 meter. 1 meter, 1 meter. Ini 1, ini juga 1. Ya, ada 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ini 1 meter. Nah, poros ya adalah di D. Ini D nih, di poros. Nah, ada pertama berarti F3 diketahui. F3-nya adalah 4 Newton. Ini F3. Terus habis itu ada berarti L3. Lihat F3 ke L3 itu semeter. Ini semeter nih. Nah, dia 90 derajat. Berarti saya bisa langsung buat L3-nya adalah 1 meter. Gitu. Yang kedua dia punya F2. F2-nya 10 Newton. Nah, 10 Newton tapi kata dia F2 itu dari B ke D. B ke D. B ke D berarti 1 meter ditambah 1 meter. Berarti L2-nya adalah 2 meter. Sekarang F1 membentuk sudut 30 derajat. Berarti kita harus buat ada F1X, ada F1Y ke atas. Nah, sedangkan misal nih, saya contohkan F1 dan F1X dan F1Y aja. Di sini poros, di sini batang. Nah, F1 ada ke sana. Ketika ada satu benda, di sini F1-nya. Nah, ada satu benda didorong sama gaya ke sana. Maka dia pasti F1 ini tidak akan menyebabkan dia berputar. Misalkan ini pintu nih, ini engselnya, kamu dorong sini, maka tidak menyebabkan pintu ini berputar, terbuka atau tertutup. Boleh aja dia gini, maka F1 ini tidak dihitung, F1X ini tidak dihitung. F1X ini yang dihitung, karena ingat dia tidak menyebabkan berputar. Yang dihitung mana?
F1Y gitu. F1Y bisa menyebabkan benda ini berputar. Jadi ketika misal di sini pintu, contoh bayangin aja pintu. Ini pintu dia didorong atau ditarik, nah dia menyebabkan berputar. Berarti F1Y menyebabkan dia berputar. Cirinya lagi adalah F1Y itu 90 derajat. Nah, berarti kita ngitung nggak usah ngitung F1X, tapi hitungnya adalah F1Y sama L1. L1-nya berarti nulisnya gini aja. L1-nya adalah dia 3 meter. Tadi dia ada F1-nya ada 6 meter, tapi kita nggak ngomongin F1-nya. Yang harus kita cari adalah F1Y. Kenapa F1Y? Karena kita butuhnya F1Y. Nah, ditanyakannya apa? Ditanyakan ini momen gaya sistem, berarti tahu seluruhnya, tahu total. Nah, tapi habis itu kita harus cari tahu F1Y-nya dulu. F1Y berarti ketika dia ada di sini, di F1Y ada di sini, dia berarti kan tidak terkena sudut. Kalau tidak terkena sudut berarti dia ada di sini sama, berarti dia sin. Dia sin berarti kalau dia sin F1 sama F1 kali sin 30 derajat. Masukin F1-nya 6, sin 30 itu setengah, berarti F1Y-nya adalah 3 Newton. Ini baru F1Y ya. Nah, sekarang gimana tahu total? Oke. Tahu total sigma tau. Saya tulis atau sigma tau sama dengan, lihat, tau 1 menyebabkan dia berputarnya searah atau berlawanan. Tau 1Y ini dia berarti kan menyebabkan putarnya ke sini, searah jarum jam. Tadi ingat saya pakai yang searah itu saya buat negatif. Berarti min tau 1 karena dia menyebabkan searah, min tau 1 terus F2 ke bawah, berarti dia gini, dia berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam berarti saya buat positif, plus tau 2 plus tau 2. Nah, di sini ada tau 3-nya. Tau 3-nya dia berarti berputar ke sini. Karena di sini porosnya. Berarti kalau berputar ke sini dia searah jarum jam. Kalau searah jarum jam tadi min tau 3. Oke, tau itu tadi F kali L. F1-nya yang dipakai F1Y. Berarti F1Y kali L1 dia minus, ditambah F2-nya adalah tau 2 kali Y, tau itu F2 kali Y2 dikurang F3 kali L3, bukan Y3 tapi bukan Y2 tapi L2. Oke, kita masukkan 3 dikali 3 ditambah 10 dikali 2 dikurang 4 kali 1. Berarti saya dapatnya min 9 ditambah 20 dikurang 4.
atau min kali min, min tambah min sama min ketemu 13, 20 min 13, atau positif berapa nih? 7. Berarti saya bisa dapat positif 7, karena tadi positif, ingat positif saya berasumsi positif itu berlawanan, berarti positif itu adalah 7 berlawanan. Itu berarti saya bisa dapat B yang ini. Nah, itu cara mengerjakan ketika ada momen gaya. Oke, ada rumus yang kedua lagi. Momen gaya sendiri itu selain dia rumusnya F kali L, dia juga boleh rumusnya tau sama dengan I dikali alfa. I kali alfa. I-nya apa? I-nya adalah momen inersia. Terus alfanya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut, ingat di rotasi di kelas 10 satuannya radian per sekon. Momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Pak taunya apa? Tahu itu tetap sama satuannya. Momen gaya atau Newton meter. Gitu. Pak, kenapa ada radian tapi di momen gayanya nggak ada? Karena dia udah dikonversi. Gitu. Oke, sekarang ada yang barunya nih. Yang barunya apa? Yaitu momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia itu jadi kecenderungan suatu benda dalam melakukan perputaran. Itu dari ibaratnya ada bola bekel, bola pejal, atau bola basket sama bola tendang. Itu maka berputarnya beda. Bola bekel sama bola pingpong berputarnya beda. Nah, apa yang menyebabkan perputarannya beda padahal F sama L-nya sama, besar bolanya sama, yaitu momen inersianya, beratnya gitu. Karena momen inersia rumusnya adalah K kali M kali R kuadrat. Jadi K-nya itu adalah konstantanya, M-nya itu adalah massa, dan R-nya adalah jari-jari. Nanti ingat I-nya adalah momen inersia. Jari-jarinya adalah kilogram, massanya kilogram, jari-jarinya meter, momen inersianya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, terus gimana K-nya, konstantanya? Untuk khusus partikel, maka K-nya sama dengan 1. Gitu, ini khusus untuk partikel. Gitu. Contohnya, nah, tentukan besar momen inersia sistem di samping jika sistem diputar terhadap sumbu X sebagai poros. Berarti saya bisa tahu ini X,
dan yang atas adalah Y. Berarti kalau sistemnya diputar terhadap X, diputar terhadap X, nah berarti dia bisa muter ke sini atau kebalikannya. Ini. Nah, tapi yang harus kalian bedakan dengan momen gaya, kalau tadi itu ada dia diputarnya bisa berlawanan atau searah. Nah, dia jadi ibaratnya setiap gaya yang ada di sini ini bisa jadi dia nanti di soal nih bisa jadi dia berlawanan jarum jam, bisa jadi berlawanan atau searah jarum jam. Tapi khusus di momen gaya, ketika dia bisa diputar searah warna hitam, maka semuanya ke arah warna hitam loh. Atau dia yang arah merah, berarti dia semuanya ke arah warna merah. Gitu. Jadi satu putaran semua. Maka di momen gaya, momen inersia, tidak ada berlawanan jarum jam dan tidak ada searah jarum jam, karena semuanya satu arah. Gitu. Berarti ini mau diputar seperti warna hitam maupun warna merah, itu sama aja. Itu berarti kita bisa hilangkan. Nah, oke. Nah, berarti saya bisa dapat tadi I itu adalah I adalah KMR kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ketika diputar searah X sebagai poros, berarti M4 sama M2 ini dia tidak berputar. Dia tidak berputar, dia tetap di tempatnya. Yang berputar hanya M1 dan M3. Berarti saya bisa tahu sigma I, tadi ingat dia semuanya positif, tidak ada posisi dan negatif, berarti I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, tadi karena M1 dan M2 dan M4 ada di poros, maka I2 sama dengan I4 sama dengan 0. Karena M2 dan M4 berada pada porosnya. Apa porosnya? Yaitu sumbu X. Berarti kita bisa tahu yang ini 0, yang ini 0. Berarti sigma I-nya hanya butuh I1 dan I3. Ingat, karena ini partikel, berarti kita bisa dapat K-nya 1. 1 K-nya. Berarti rumusnya adalah KMR kuadrat dengan K sama dengan 1. Saya buat berarti ini M1 kali R1 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Berarti M1-nya 1 kg, R1-nya adalah 2 kuadrat. Ingat yang kuadrat hanya R-nya doang. M3-nya ini sumbu Y ya. M3-nya 3, R3-nya adalah 1. Berarti 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 1. Berarti 4 tambah 3 yaitu 7 kg meter kuadrat. Seperti itu. Nah, terus gimana Pak terkait
K selain partikel. Selain partikel gimana? Nah, selain partikel, K-nya ada di desktop. Ada di LKS kalian. LKS data di buku. Di LKS kalian halaman 5. Nah, K-nya itu ada mulai dari yang 1/12, 1/3, ini berarti 1, ini setengah, 1/4, 1/4 tambah, nah ini ada KMR kuadrat tambah KMR kuadrat, ada 2/5, 2/3, sama 5/7. Ini sering keluar, mulai yang saya dikatrol, yang saya bintangin, yang saya merahin, ini sering keluar. Yang jarang keluar cuma yang sebelah ini aja, di jarang gitu. Tapi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sering keluar. Ini bedanya apa? Ini bedanya, ini batang homogen, kayu, putarnya di tengah, maka kayaknya 1/12. MLL itu berarti panjang kayunya. Nah, terus kalau ini diputarnya di ujung, kayak kamu main pedang-pedangan di ujung, berarti 1/3 gitu. Kalau ini kayak jungkat-jungkit atau pokoknya dia balik-balik bambu, 1/12 gitu. Ini juga sama, ini kalau misalnya dia bola pejal, muternya di tengah, gelinding, dia 2/5. Tapi kalau bolanya berongga, bola berongga itu kayak bola basket, bola tendang, futsal, itu dia berongga, dalamnya kosong. Kalau pejal itu kayak bola bekel, dalamnya adaan, kelereng tuh, dalamnya adaan. Nah, berarti kalau dia berongga 2/3. Ini kalau diputernya di ujung, jadi muternya begini. Nah, ini 7/5. Nah, ini harus dihafalkan. Ini jarang nih, kalau ini mah jarang. Ini jarang. Ini jarang. Jadi yang sering itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang sering, dan itu K-nya harus dihafal. Gitu. Nah, terus momen inersia momen inersia udah beres. Nah, momen inersia sudah beres. Selanjutnya ada beberapa rumus yang harus diperhatikan ya di sini, walaupun ini sebenarnya beberapa mengulang gitu, kalau video ini nggak cukup, berarti rumus ini akan saya terangkan di video selanjutnya. Ini sekarang kita hanya akan membahas rumus-rumus di sini yang telah kalian pelajarin aja. Ada namanya gerak translasi, gerak rotasi, sama gerak gabungan atau disebut dengan menggelinding, translasi dan rotasi. Apa itu translasi? Translasi itu gerak lurus. Jadi kalau disebut gerak itu sama aja kayak gerak lurus gitu. Gerak lurus sama kayak gerak lurus GLB itu ada di translasi. Kalau gerak rotasi itu biasa juga disebut dengan gerak sudut, sepadan sudut, itu semua di situ gitu, atau biasa disebut dengan angular, sama aja. Jadi kalau ada kata rotasi, sudut, dan angular itu sama aja, dia bentuknya muter gitu.
Nah, tapi kalau translasi itu sama kayak lurus. Gitu. Nah, terus ada perbedaan antara translasi dan rotasi. Kalau kemarin kalian ngeliatnya pokoknya lurus saja gerakan. Tapi sebenarnya kayak misalnya bola menggelinding. Ini bola dari A ke B. Ketika dia menggelinding, berarti dia kan muter. Ini ada putaran di sana. Gitu. Ada putaran di situ, dia muter. Berarti dan dia ada translasinya ke sini. Berarti proses bola mengelilingi dari A ke B ini berarti gabungan. Nah, ini berarti gabungan. Gabungan dia ada rotasinya, dan dia ada translasinya. Terus sudah berarti dia gabungan. Pak, apa yang misalnya dia rotasi doang atau mana yang lurus doang, translasi doang gitu. Kalau rotasi doang misalkan kayak katrol. Dia kayak katrol nih, dia berarti cuma dia porosnya di tengah, dia cuma rotasi doang. Karena kalau katrol selalu di sini. Tali misalnya. Gitu. Nah, dia nggak ada gelak lurusnya. Itu katrol berarti rotasi doang. Terus gimana kalau translasi doang? Translasi doang misalkan ada motor slip. Motor slip itu ketika kalian ngebut, terus kalian ngerem tiba-tiba, maka ban kalian ngunci. Nah, tapi kalian tetap tergerak ke depan, gitu. Maka itu disebut dengan translasi doang, gitu. Ada beberapa video contohnya, ya. Iya, ada beberapa video contoh gerak translasi doang yang lurus, yang slip ya. Jadi slip itu maksudnya kayak gimana? Slip itu maksudnya adalah nah, kita bisa lihat nah, pas di sini nih, yang ini. Nah, dia ngeremnya dari sini, terus dia udah harus di pause. Nggak bisa. Saya butuh di mana? Saya butuh di sini. Oke, nah kita lihat dia sebenarnya udah ngerem di sini. Ini ban semua udah ngunci, tapi dia masih tergerak ke depan. Nah, ini disebut dengan slip, gitu. Sama tadi juga yang dia sebelah sini. Nah, dia sebenarnya ban sudah mengunci di sini. Ini dia udah ngerem, udah ngunci, tapi ban udah diem, udah nggak muter lagi, dia tidak berotasi, udah tidak menggelinding bannya, tapi dia tetap berjalan ke sini, tetap melaju, tetap terdorong ke sini. Maka dia translasi doang, gitu. Nah, hati-hati juga buat teman-teman yang suka naik motor. Maka karena motor itu ketika dia melaju, konsepnya tidak boleh bannya slip, tidak boleh dia berhenti mengunci gitu. Jadi kalau sekarang ada namanya rem ABS, ABS itu anti lock brake system, dia dibuat ban itu tidak pernah mengunci. Jadi beda kalau pembalap-pembalap yang lain mau ngebut apapun, ketika direm maka teknologi ABS-nya akan berfungsi. Jadi dia tidak akan slip bannya. Tapi kalau yang belum ABS, maka ketika dia slip, kamu akan jatuh. Jadi jatuhnya itu kayak kepleset. Jadi kalau misalnya kepleset itu mirip sama kayak ban slip motor. Gitu, itu kayak kepleset. Seperti itu. Nah, parahnya apa? Kalau misalnya ini kan ini tayangan motor ya. Tayangan motor, nah, bisa sampai seperti itu ketika dia slip. Bahkan mobil itu bisa lebih parah. Kita lihat mobil.
Nah, kita lihatnya di mobil. Nah, dia udah ngerem ini. Dia udah ngerem, tapi terus nih, udah nggak bisa dikendaliin. Gitu. Jadi ketika nah, ketika proses dia udah ngerem, tapi ban udah ngunci, ngerem ban ngunci, tapi dia masih melaju, itu berarti terasi. Gitu. Dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berkendara posisinya seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya, Pak gimana biar bannya nggak ngunci? Berarti ngeremnya jangan sekaligus. Kalian harus punya jeda jarak supaya ketika ngerem itu ban nggak sampai ngunci banget. Gitu. Karena kalau ngunci banget, apalagi ban depan ngunci, itu kalian pasti jatuh. Ya, seperti itu video kita kali ini untuk membedakan gerak translasi dan rotasi gitu. Nah, ini rumusnya pernah nih. Ini pernah di kelas 10. Ini juga pernah. Ini nanti ada tambahan, berarti V sama dengan ini, V sama dengan omega dikalikan gitu. Nah, untuk 3 ke bawahnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sekian, silahkan diulang-ulang materi ini, terus dicoba juga soal-soal di LKS-nya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman. Iya, dan subscribe channel ini. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.